Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Para pemirsa, teman-teman NU PCI NU Korsel Korea Selatan dan warga negara Indonesia di Korea seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membaca sebagian dari kitab Nasaihul Ibad karena kesempatan yang terbatas, maka saya akan pilih beberapa hadis ataupun atharul ulama. Di sini saya akan membacakan hadis tentang rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Irhamu ar-rahimuna, orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang. Yarhamhumur rahman, mereka itu adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, irhamu man fil ardi, maka tebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepada kalian, yaitu niscaya orang-orang yang para malaikat penghuni di langit itu akan memberikan kasih sayang, mendoakan kepada kalian semua. Ini hadis mengajak kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menebarkan kasih sayang kepada sesama umat muslim, tetapi juga menebarkan kasih sayang kepada umat non muslim. Kalau kita tidak mampu mencintai mereka sebagai umat Islam, maka cintailah mereka itu sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Tetapi juga kita diajarkan untuk mencintai atau menebarkan kasih sayang kepada selain anak Adam, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya. Maka dalam ajaran Islam, ketika kita menyembelih kambing, itu ada aturan tersendiri di mana pisaunya harus tajam. Sekiranya ketika kita menyembelih itu tidak menyakiti. Itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah di muka bumi ini. Kita tidak pula kita diajarkan untuk menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada orang yang berakal, tetapi juga kepada orang yang tidak berakal. Nah, ini di mana Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai niqmatan lil alamin. Islam itu datang sebagai rahmat,
kepada seluruh alam, bukan sebagai nikmah, yaitu azab. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu harus dipikir matang madarat dan manfaatnya. Termasuk salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan serampangan, karena hal tersebut bisa jadi madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebagaimana dikutip dari penjelasan Habib Quraisy Shihab, beliau mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Oleh sebab itu, maka mari kita bersama-sama menebarkan kasih sayang di muka bumi ini, termasuk di Korea sendiri. Kalian di Korea itu sebagai agent atau agen Islam, wafid Islam, utusan-utusan Islam, mencerminkan cerminan Islam, mencerminkan akhlak Islam, di mana akhlak itu kita cerminkan di depan para non muslim atau warga negara Korea yang sekiranya mereka mampu menyerap dengan keteladanan akhlak kita dan mereka ikut serta masuk ke dalam agama ini. Kita tidak boleh serampangan, karena bagaimanapun dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan nasab, tidak menyebutkan keturunan kualitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang dikedepankan dari Al-Quran itu sendiri adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cerminan kita dalam berdakwah. Rasulullah itu adalah manifestasi terjemahan dari Al-Quran itu sendiri, atau dengan bahasa lain bahwa Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup. Kalau kita ingin mengetahui isi Al-Quran, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang muslim, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan non muslim. Bahkan Rasulullah itu dalam salah satu riwayat, beliau ini selalu memberi makanan, menyuap makanan kepada orang Yahudi yang selalu mencaci makinya. Kebetulan orang Yahudinya itu buta. Setiap hari di pasar Madinah, orang Yahudi ini mencaci maki Rasulullah dengan kata-kata sahir, kahin, penenun, tukang sihir, dan seterusnya. Tetapi Rasulullah dengan telaten memberikan makan, menyuapinya. Ini salah satu teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian bentuk dari rahmat, bagian bentuk dari pengejawantahan sifat rahmatnya Allah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menebarkan kasih sayang di muka bumi. Maka ketika kita menebarkan kasih sayang di muka bumi, malaikat makhluk Allah yang di langit itu akan mendoakan kita, mereka menyayangi kita semua. Hingga apa yang terjadi ketika Rasulullah menyuap orang yang mencaci maki Rasulullah, yang terjadi adalah dia dengan sadar ketika Rasulullah sudah wafat, ketika Sayyidina Abu Bakar menggantikan, menyuap orang Yahudi tadi kaget karena suapan Rasulullah dengan Sayyidina Umar itu berbeda. Suapan Rasulullah
yang sangat lembut, tetapi suapan Abu Bakar itu agak kasar karena terlampau marah akibat ucapannya Muhammad sahir, Muhammad kahin, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi, suapan yang diberikan oleh Abu Bakar itu terlihat kasar. Dan orang itu tidak percaya bahwa ini tidak mungkin orang yang setiap hari menyuap saya. Maka ketika ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar mengaku orang yang setiap hari menyuapi Anda itu telah wafat 2 hari yang lalu. Dan tahukah Anda siapa yang setiap hari menyuapin Anda? Orang tadi penasaran. Abu Bakar dengan air mata yang meleleh mengatakan, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, teman-teman PCNU online, PCNU Korea Selatan, dan warga negara Indonesia di Korea Selatan, ada sebuah cerita yang diceritakan dalam kitab ini. Ruwi Al-Ghazali fi an-naum faqila lahu ma fa'ala Allah bik faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamt alayya. Fasirtu adhkuru a'mali qala lam aqbilha wa innama qabiltu minka dhata yawmin nazalat dhubabatun ala madadi qalamika litashruba minhu wa anta taktub fataraktal kitabata hatta akhadta hazzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala umdu bi'abdi ilal jannah. Suatu ketika Imam Ghazali itu dimimpikan, ya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu ketika saya berada di hadapan Allah, kata Imam Ghazali. Allah itu menanyakan kepada saya, apa yang ingin kau tunjukkan kepada saya? Imam Ghazali mengatakan, saya ingin mengajukan amal-amal saya. Tetapi Allah menjawab, saya tidak menerima amal-amal kamu. Bayangkan, dari sekian ratus karya itu tidak ada yang diterima. Tapi wallahu a'lam, ini cerita. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin, saya ini menerima amal kamu itu suatu ketika ada lalat yang hinggap di pulpen kamu, kalau sekarang ya mangsi, apa itu, kalau dulu itu kan ada celupan-celupan itu tinta, itu hinggap di situ kemudian minum tinta itu, lalat itu. Saat itu kamu sedang menulis. Tentu saat dulu menulis itu tidak seperti sekarang, gampang sekali kalau sekarang. Bahkan kalau perlu sekarang itu copy paste, semuanya sudah selesai. Tetapi dulu itu berpikir juga harus memiliki tinta. Maka ketika itu Imam Ghazali membiarkan lalat hinggap dan minum di tempat itu, sedangkan Imam Ghazali sedang menulis. Karena apa Imam Ghazali membiarkan itu? Karena rahmatan biha, karena Imam Ghazali itu memiliki kasih sayang kepada lalat itu, sehingga Imam Ghazali membiarkan. Itulah amal yang diterima oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, umdu bi'abdi ilal jannah, biarkanlah wahai para malaikat pada hambaku itu pergi ke surga.
Ini satu prinsip bahwa seseorang ketika dia mengedepankan rahmat, mengedepankan kasih sayang kepada sesama, maka Allah yang akan membalasnya. Para hadirin, pemirsa, penyimak, warga negara Indonesia di Korea Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menebarkan kasih sayang di muka bumi ini, menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah yang di muka bumi ini. Kita tidak boleh membenci kepada siapapun. Kita tidak boleh menghina siapapun. Serendah-rendahnya manusia yang kita anggap rendah belum tentu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kedua, an Utsman radhiyallahu taala anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Berkeinginan tujuan dunia di dalam hati itu adalah kegelapan, sedangkan tujuan atau keinginan untuk amal akhirat itu adalah cahaya di dalam hati. Hammud dunya itu ditafsiri oleh Syekh Nawawi, al-huznu fil umuril muta'alliqa bid dunya, sedih dengan urusan yang berhubungan dengan akhirat itu menjadi kegelapan dalam hati, sedangkan sedih dengan urusan yang berhubungan dengan akhirat itu menjadikan cahaya di dalam hati. Para pemirsa, kalau kita kehilangan sesuatu dari urusan dunia, maka sebaiknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu dipikirkan. Jadikan dunia itu dalam genggaman. Jangan jadikan dunia itu berada dalam sanubari dan hati kita. Tetapi kalau urusan akhirat yang tertinggal, yang berhubungan dengan akhirat, tidak bisa berjamaah, tidak bisa ke masjid dan seterusnya, maka sedihlah. Karena kesedihan yang berhubungan dengan akhirat itu adalah cahaya dalam hati. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan, ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah tujuan besar kami, dan jangan menjadi puncak dari pengetahuan kami. Nah, ini marilah kita bersama-sama menata hati kita dengan banyak bersedih dengan urusan akhirat, jangan bersedih dengan urusan dunia. Kalau kita ditinggal pacar, bagi yang jomblo, kalau kita ditinggal pacar, silahkan, tidak usah menangis, tapi pasrahlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, mintalah yang lebih baik. Tetapi kalau engkau kehilangan hafalan, kehilangan kesempatan untuk datang ke masjid, maka teteskan air matamu, alirkan air matamu atas kesedihan karena kamu tertinggal, karena kamu tidak memiliki kesempatan untuk berada di masjid. Karena apa? Wanita bisa dicari, banyak kesempatan yang kita
mampu untuk meraihnya dalam urusan dunia ini. Karena dunia itu tidak lain adalah lahwun wa la'ib. Dunia ini tidak lain adalah permainan. Dunia ini tidak lain adalah tempat bersendagurau. Wa innal akhirata lahiya wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan akhirat itu adalah tempat yang kekal. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama memanjatkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemenangan, untuk meraih kemenangan dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu berbahagia husnul khatimah dalam hidup kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.